kebebasan pers itu kan kondisi di mana insan pers itu bisa berkarya sesuai dengan fakta, bisa berkarya sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini, gitu. Dan kebebasan pers ini merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Ya, Undang-Undang Pers menyatakan kebebasan pers ini merupakan wujud kedaulatan rakyat dan adanya prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dalam arti bahwa dengan adanya kebebasan pers, maka prinsip-prinsip demokrasi juga jadi kebebasan pers itu sangat menentukan demokratisasi di negeri ini. Intinya seperti itu. Tanpa ada kebebasan pers tentu saja iklim di republik ini tidak akan demokratis, gitu ya. Kenapa kebebasan pers itu penting? Ya karena dengan adanya kebebasan pers maka kebenaran itu lebih terjamin, ya. Penguasa tidak bisa menjalankan kekuasaannya semena-mena, ya. Tidak bisa mengendalikan pers. Tadi pertanyaan dari siapa namanya tadi, lupa saya. Arsyad. Oke. Ya. Bagaimana rejim Orde Baru mengendalikan pers, ya. Tentu saja dengan berbagai kekuasaan yang ia miliki, ya. Pers harus katakanlah mengikuti kepentingan dan kemauan penguasa ketika itu, ya. Jika dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan penguasa, maka seperti saya katakan minggu lalu, adanya pemberedelan, ya, dibredel. Kemudian dalam bentuk kecilnya adanya penyensoran, ya. Jadi di era Orde Baru itu berita itu tidak bisa langsung turun ke publik, ya. Tetapi ada yang menyensor dulu. Ini bisa nggak cetak, gitu ya. Kalau kata penguasa ini tidak bisa, maka itu tidak bisa keluar, gitu ya. Nah, itulah cara Orde Baru untuk mengekang kebebasan pers itu, gitu. Nah, tentu saja itu bertentangan dengan pasal 28F UUD 45. Karena waktu itu di era Orde Baru memang belum ada, kan 28F itu hasil revisi, ya. Justru pasal itu revisi agar kemudian pers mendapatkan kebebasannya. Pers mendapatkan kebebasannya dan tidak lagi dalam kekangan rezim penguasa, gitu. Jadi di era Orde Baru pers itu tidak merasakan kebebasan. Segala yang diberitakan di pers itu adalah harus sesuai dengan keinginan dan kepentingan penguasa. Maka kalau Anda baca berita-berita misalnya di Kompas di era Orde Baru, itu sangat menyenangkan bagi penguasa semuanya itu, ya. Dan tidak ada kritik apapun terhadap penguasa. Yang ada adalah pembenaran, yang ada adalah menyanjung apa yang dilakukan oleh penguasa dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan Undang-Undang 40 tahun 99, seiring masuknya era reformasi, maka pers tidak lagi dikekang seperti itu, gitu ya. Tidak lagi dikekang. Nah, tadi ya ada yang bertanya bagaimana menanggapi situasi di mana kebebasan pers justru bertentangan dengan keamanan nasional. Nah, memang ada kalanya pemberitaan itu bisa saja memunculkan resiko bagi keamanan nasional, gitu ya. Nah, tetapi di era reformasi, di era kebebasan pers, memang pers itu tidak bisa dikekang sesuai keinginan penguasa, gitu. Jadi adalah pertimbangan dari redaksi. Tentu saja suatu media itu
bagaimana pemberitaan itu tidak membahayakan keamanan nasional. Karena apapun keamanan nasional, integrasi nasional itu memang harus menjadi pertimbangan yang terpenting ya dari sebuah berita gitu. Misalnya ada pemberitaan yang kira-kira akan memunculkan konflik di masyarakat gitu ya. Tentu saja redaksi harus benar-benar menyortir itu. Tetapi ini tidak dalam arti bahwa kebebasan pers itu hilang, tidak ya. Pers tetap memiliki kebebasannya karena Undang-Undang 40 itu menjamin itu. Tetapi kemudian ada sidang redaksi yang mempertimbangkan apakah berita ini sudah aman tidak untuk dikeluarkan gitu ya. Misalnya ada berita yang bisa menyulut konflik horizontal misalnya. Ada pemberitaan misalnya katakanlah pembunuhan seseorang yang etnis tertentu yang pernah berkonflik misalnya. Dulu kan ada konflik antara Madura dan Dayak ya di Sambas itu kan. Sampit atau Sambas itu. Dua-duanya kalau nggak salah Sampit ya. Nah, tentu pers kalau ingin memberitakan hal-hal yang sangat beresiko seperti itu justru harus mempertimbangkan sendiri nih dampak baik atau dampak buruknya. Apakah misalnya kalau diberitakan ada katakanlah seseorang yang dibantai gitu ya, diberitakan sedemikian rupa bebasnya, tentu itu akan menyulut amarah di publik, di masyarakat gitu. Nah, saya kira tentu saja kebijakan dari Dewan Redaksi atau pimpinan redaksi terutama untuk menyortir apakah ini sudah layak untuk tayang atau tidak, dimuat atau tidak gitu ya, demi keamanan nasional. Nah, tetapi lagi-lagi ini murni kebijakan redaksi, tidak lagi kungkungan dari rezim. Itulah bedanya ya, rezim sebelum reformasi era Soeharto dengan rezim setelah reformasi. Karena di era reformasi sudah tidak ada lagi kekangan dari penguasa. Ya. Rakyat dan terutama pers sepenuhnya bebas. Ya, memiliki kebebasan gitu. Nah, sekarang tinggal di masyarakat sendiri, di pers sendiri untuk membuat kebijakan yang paling baik buat negara ini gitu ya. Apakah sudah layak muat atau tidak misalnya seperti itu. Tapi prinsipnya dengan Undang-Undang 40 tahun 99 pers mendapatkan kebebasannya, kedaulatan rakyat benar-benar dijunjung tinggi ya. Jadi pers tidak mengabdi kepada rezim penguasa lagi, tetapi justru mengabdi pada rakyat. Rakyat memerlukan informasi-informasi untuk memperbaiki kehidupannya, maka tentu saja pers memberikan itu. Gitu ya. Tentu saja ada pemberitaan-pemberitaan pers itu ada dalam tujuan-tujuan untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Demokrasi dan keadilan itu penting, ya. Nah, saya kira itu batasannya, dan di era kebebasan pers ini tentu pers harus bisa mempertimbangkan, ya, dalam kebebasannya itu mempertimbangkan apa yang baik, apa yang buruk ya bagi bangsa ini kalau katakanlah suatu berita itu ditayangkan gitu ya. Oke, saya kira itu untuk tambahannya. Silakan buka termin kedua.